Hai teman-teman, kita ketemu lagi dan video kali ini bukan kaleng-kaleng karena ada dua buah smartphone monster yang bakalan kita bahas sisi per sisi satu persatu. Tujuan utama dari video ini sebenarnya bukan mau cari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi mungkin lebih tepatnya kita akan cari tahu sejauh apa sih perbedaan di antara keduanya yang nantinya bisa dijadikan sebagai referensi atau gambaran untuk di pemakaian sehari-hari. Untuk smartphone pertama, saya ada Vivo iQOO 11 yang statusnya daily driver sekitar 6 bulanan ke belakang, dan smartphone kedua ada Nubia Red Magic 8S Pro yang saat ini umurnya jalan hampir 1 bulanan. Untuk informasi harga update iQOO 11 dibanderol 10.500.000, tapi pas PO dia tuh ngasih harga 9.999 include sama cooler fan dan TWS earphone. Sementara Red Magic 8S Pro yang saya pakai ini varian basic harganya 11.999, belum termasuk promo cashback, bonus aksesoris gaming, dan sebagainya. Buat yang mungkin berminat sama kedua HP ini, cek aja link pembeliannya yang udah saya taruh di bawah deskripsi video. Oke, jadi secara target market sebenarnya kelasnya punya sedikit perbedaan, tapi keduanya punya kesamaan yang mutlak soal DNA performance karena sama-sama menggunakan chipset paling kencang di universe Android saat ini. Untuk iQOO 11 pakai Snapdragon 8 Gen 2 reguler, sementara Red Magic 8S Pro pakai Snapdragon 8 Gen 2 overclock. Buat yang belum tahu, jadi perbedaannya ada di frekuensi, kecepatan CPU dan GPU, di mana yang versi overclock punya peningkatan performance 5% untuk CPU dan 5,7% untuk GPU. Tapi kalau kita ngelihat spek di bagian memori, ternyata iQOO 11 punya RAM 16GB atau lebih besar 4GB daripada RAM di Red Magic versi basic. Nanti kita akan coba bahas sektor performance di kedua smartphone, so pastiin nonton videonya sampai habis. Sekarang kita ke bagian desain dulu. Oke, nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang di bagian ini karena semuanya dikembalikan ke selera mata dan tangan masing-masing. iQOO 11 yang varian Legend tentu aja ngejual back cover ala-ala vegan leather dengan striping 3 garisnya BMW Motorsport. Untuk housing kamera belakangnya juga kelihatan mewah banget karena punya karakter classy dan premium yang ngeblend sama keseluruhan desainnya. Sementara karena Red Magic 8S Pro adalah HP gaming, bahasanya itu jadi lebih berani dan lebih futuristik. Apalagi yang varian Aurora dengan back cover transparan dengan jajaran 3 kamera belakang yang susunannya ada di tengah. Desain frame bodinya juga ngeboxy ala-ala Sony Xperia yang nambahin kesan solid dan juga premium. Usernya Red Magic 8S Pro juga bisa pamer soal RGB lighting dan juga internal cooling fan yang bikin aura gamingnya makin no debat. Untuk versatility lainnya, iQOO 11 punya infrared blaster yang nggak ada di Red Magic, sementara Red Magic punya jack audio 3,5mm yang di iQOO 11 nggak punya. Terakhir, kalau soal audio via speaker, keduanya imbang karena sama-sama udah dual stereo speaker. Di bagian display di kedua smartphone menarik banget. iQOO 11 pakai layar I4 AMOLED di resolusi 2K, refresh rate-nya up to 144Hz, lengkap dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Kalau di Red Magic 8S Pro, layar AMOLED-nya masih resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan proteksinya satu generasi lebih lama yaitu Corning Gorilla Glass 5. Kalau baca speknya sih Red Magic 8S Pro kayaknya bakalan inferior. Tapi jangan underestimate dulu. Layar Red Magic 8S Pro ini menggunakan sistem UDC atau Under Display Camera. Jadi full screen experience-nya bisa lebih dapat karena nggak ada interupsi dari kamera punch hole. Kalau buat mata orang yang awam sih sebenarnya kedua smartphone ini sama baiknya kalau buat nyuguhin visual quality. Yang artinya kredit lebih buat Red Magic 8S Pro yang secara angka speknya ada di bawah Vivo iQOO 11. Urusan touch sampling rate-nya juga saya harus ngakuin layarnya Red Magic ini jauh lebih baik dengan touch sampling rate-nya mencapai 960Hz. Semua aktivitas di atas layarnya itu bener-bener terasa lengket dan instan buat nerima perintah dari jari tangan. Pokoknya the next level rasanya. Nah, kalau untuk urusan UI balik lagi soal rasa yang pastinya bisa beda-beda tiap orang. Red Magic OS 8 akan lebih terasa kayak Android stock yang dikasih beberapa kustomisasi ala Nubia Red Magic. Sementara Vantage OS mirip banget kayak UI dari BBK Group, kayak misalnya Color OS atau Realme UI.
Untuk sistem and stability rasanya sih keduanya bisa dibilang imbang ya. Tinggal merhatiin lagi aja soal fitur dan kosmetiknya. Yang mutlak lebih baik ada di iQOO 11 adalah soal jaminan OS update yang akan dapat support sampai 3 kali OS update di Android 16. Sementara Red Magic sampai hari ini saya belum nemu info valid soal OS update-nya, tapi ya tebakan saya sih 1 kali atau 2 kali minimal harusnya bisa. Nah, beda ceritanya kalau soal urusan software buat gaming experience. Di sini iQOO 11 kayaknya harus sungkem sama Red Magic 8s Pro. Karena kalau kita bandingin apple to apple, Vantage OS ini game space-nya ya kayak anak TK lagi ngelawan anak kuliah semester akhir di Red Magic 8s Pro. Semua fitur-fitur yang dibutuhin dalam sebuah software gaming ada umplek-blek di game space-nya Red Magic 8s Pro. Mulai dari fitur yang standar sampai ke fitur-fitur yang menjurus ke arah cheating. Terlepas apakah kalian levelnya pro player atau noob, game space di Red Magic 8s Pro ini bukan gimmick dan beneran bisa kepake. Termasuk yang sifatnya hardware seperti cooling system ICE 12.0 yang dilengkapin sama internal cooling fan dan juga shoulder trigger button kapasitif yang negesin kalau ini tuh smartphone gaming the next level. Kalau nggak puas cuma main game di layar HP, Red Magic 8s Pro bisa menggunakan fitur Z Smart Case atau Red Magic Studio. Detail dan konsepnya kayak gimana? Kalian bisa nonton di video sebelumnya. iQOO 11 sebenarnya bisa juga kalau mau dijadiin smartphone gaming centric. Soalnya mereka juga ngejual cooling backlight Pro yang performa coolingnya cukup proper. Cuma ya dipakainya tentu aja nggak semudah dan nggak semobile internal cooling fan yang ada di Red Magic 8s Pro. Soal baterai, Red Magic 8s Pro kapasitasnya 1000 mAh lebih gede daripada baterai di iQOO 11. Cuma sayang aja nih, charger iQOO 11 justru lebih kencang 2 kali lipat dari chargernya Red Magic. Durasi nge-charge-nya cuma 27 menit aja di iQOO 11 dan 39 menit di Red Magic. Tapi kalau buat daya tahan baterai, Red Magic 8s Pro punya nafas yang lebih panjang. Skenario daily driver sambil diselingin gaming intensif kelas menengah hasilnya bisa selisih screen on time sampai 2 jam. Sementara kalau dipakai full gaming, Red Magic 8s Pro bisa dapat 6 jam lebih sedikit. Jadi menurut saya, baterai di Red Magic 8s Pro hasilnya cukup impresif. Oh ya, untuk fitur bypass charging, sayangnya cuma ada di Red Magic 8s Pro. Di iQOO 11 nggak ada dan semoga diadain di update software berikutnya. Menurut saya, Snapdragon 8 Gen 2 series adalah chipset overkill buat segala macam kebutuhan dan komputasi kerja berat. Apalagi walaupun kencang, chipset ini tuh punya efisiensi yang bagus banget. Tapi kalau kalian ngerasa masih kurang dan mau ngambil yang versi overclock kayak di Red Magic 8s Pro, ya itu sah-sah aja. Terus, apakah beneran ada perbedaannya? Yuk, sini kita bahas mulai dari benchmark dulu. Antutu versi 10 jelas selisih skornya bisa sampai 100 ribuan poin. Terus di CPU throttling hasilnya imbang, bisa dapat 94% stability. Tapi untuk di wildlife stress test gapnya lumayan jauh. Red Magic 8s Pro 99%, iQOO 11 di 73%. Lanjut kita ke gaming test dimulai dari Call of Duty Mobile. Settingan grafis dan frame rate di kedua smartphone sama-sama bisa pakai Ultra 90 fps. Bedanya, opsi grafis Red Magic 8s Pro bisa di medium, sementara iQOO 11 cuma di low. Jadi ya, mungkin ini masalah optimalisasi dari developer aja. Biar adil, kita mainnya sama di setting grafis low 90 fps. Hasilnya bisa dilihat, fps keduanya sama-sama dapat rata-rata 89,5 fps. Untuk 20 menit gameplay, yang paling ngebedain, suhu di Red Magic cuma 37 derajat Celcius, di iQOO 11 nyentuh hampir 42 derajat Celcius. Kita lanjut ke League of Legends Wild Rift, keduanya settingan Ultra 120 fps dengan durasi gameplay 20 menit, hasilnya ternyata beda tipis aja. Red Magic 8s Pro rata-rata 119,5 fps, iQOO 11 118,3 fps. Kebetulan suhu keduanya adem, sama-sama nyentuh 41 derajat Celcius. Terakhir kita tutup di Genshin Impact setting highest 60 fps alias rata kanan. Di sini baru deh terasa perbedaannya yang lumayan bisa kelihatan. Bisa dilihat dari data record, kita cek Red Magic 8s Pro rata-rata fps-nya 59,5 fps.
suhunya di 44 derajat Celcius. Sementara iQOO 11 di 57,4 fps, suhunya nyentuh 47 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adalah salah satu bukti kalau Snapdragon 8 Gen 2 series, mau yang reguler atau versi overclock, karakternya sama-sama ngelepas performa. Bedanya, cooling system yang ada di Red Magic 8S Pro berhasil ngejaga peak performance dan juga berhasil menekan suhu 2-3 derajat lebih rendah dibanding di iQOO 11, dan ini hal yang cukup wajar soalnya Red Magic 8S Pro punya internal cooling fan. Tapi kalau mau repot-repot, sebenarnya iQOO 11 bisa manfaatin original aksesoris cooling backlight Pro-nya, cuma ya gitu, harus punya effort lebih. Sesi kamera yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Intinya buat calon user yang gaming oriented dan nggak terlalu peduliin kamera, langsung aja sikat Red Magic 8S Pro. Tapi kalau kalian adalah calon user yang doyan ngegame tapi masih sedikit merhatiin soal kamera, pilih aja iQOO 11 karena punya tools yang lebih baik soal OIS, performa low light, dan juga kehadiran lensa teleoptical 2x zoom. Tapi jangan langsung ngejudge kamera Red Magic jelek, itu salah besar. Justru kalau di foto-foto indoor, somehow kameranya iQOO itu bisa ketinggalan soal urusan detail processing dan ketajaman. Walaupun sensor dan besaran megapiksel keduanya itu sama persis. Tone color kedua smartphone juga beda. iQOO 11 lebih ke arah warm, kalau Red Magic 8S Pro lebih ke arah cool. Untuk foto-foto di outdoor juga kurang lebih sama. Sepintas kayak sama hasil fotonya, tapi kalau kita pixel peeping, baru ketahuan processing kamera Red Magic bisa kasih detail yang lebih tajam daripada iQOO 11. Cuma untuk tone color, untuk mendekati kondisi sebenarnya di sini kameranya iQOO lebih akurat dan presisi. Warnanya lebih benar antara kontras, highlight, dan juga saturasi. Beda sama Red Magic yang over saturated. Bisa kelihatan di sini warna-warna hijau daunnya dibikin shadow-nya berlebihan dan nimbulin noise yang kecil-kecil. Untuk lensa ultrawide di sini jelas banget kameranya iQOO 11 lebih baik ngehandle beragam skenario. Hasilnya masih lebih kepake dibanding ultrawide-nya Red Magic yang jomplang banget sama kualitas kamera utama. Nah, buat yang suka foto-foto zoom, iQOO 11 jelas lebih superior efek dari lensa tele 2x optical zoom. Jadi hasil fotonya bisa tetap perform walaupun sampai di zoom pembesaran 10 kali. Kalau untuk kamera selfie, ya no debat ya, kamera selfie konvensional iQOO 11 lebih proper daripada under display kameranya Red Magic. Untuk foto-foto di kondisi low light, kembali iQOO 11 secara overall masih lebih baik dari Red Magic 8S Pro berkat adanya OIS dan V2 chip yang ngebantu ngehandle night fotografi di berbagai situasi dan juga kondisi. Bisa dilihat hasilnya bedanya kayak gimana. Nah, yang menarik justru ada di perekaman videonya. Sebagai contoh, saya ambil sampelnya 4K 60 fps. Ternyata di bagian ini Red Magic 8S Pro bisa ngimbangin videonya iQOO 11 secara stability. Kalau di frame rate 60 fps, kedua smartphone emang belum bisa 100% mulus stabil. Tapi bisa dilihat video recording di Red Magic 8S Pro punya tingkat kestabilan yang hampir sama. Bahkan kalau diperhatiin, detail dan kontras warnanya lebih pas dan lebih enak dilihat daripada video di iQOO 11. Oke, nggak ada siapa yang menang dan siapa yang kalah di kesimpulan video kali ini, karena emang dua smartphone ini punya selling point masing-masing yang bisa jadi pilihan buat kalian semua yang taruh performa jadi prioritas dengan menu utamanya chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 series. Buat yang ngiler banget sama fitur gaming dan cooling system yang jauh lebih matang dan lebih advance, punya layar lega clean dengan under display kamera plus desain body yang solid ngeboxy, pilihannya udah pasti gas aja Red Magic 8S Pro. Tapi kalau kalian nyari smartphone desain klasik premium, kamera yang cukup bagus, punya layar 2K di 144Hz plus punya dukungan jaminan software update yang lebih panjang, ya udah iQOO 11 aja pilihan yang bijaksana di market saat ini. Nah, kira-kira kalau kalian ada budget, pilih tim Red Magic atau tim iQOO? Monggo share jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu aja besok dapat rezeki terus bisa beli salah satu atau bahkan dua smartphone ini sekaligus. Oke, segini dulu aja video kali ini. Like dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat.
sama informasi yang tadi udah saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di gadget-gadget berikutnya. Adios and permios. Hayatin pamit and stay out. Yo.